Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas 4 perkara bagi seorang wanita yang boleh melakukan ibadah tanpa harus memakai hijab. Karena pada dasarnya wanita itu memang diwajibkan untuk menutup seluruh auratnya, kecuali yang menjadi khilaf adalah wajah dan telapak tangan saja. Itu jadi khilaf ulama. Apakah wajah dan telapak tangan itu bagian daripada aurat ataukah tidak? Tapi pendapat yang rajih wallahu a'lam, wajah dan telapak tangan bukan aurat. Walaupun kita tidak menafikan pendapat yang mengatakan wajah dan telapak tangan itu adalah aurat. Tapi di sana ada ibadah-ibadah bagi seorang wanita boleh walaupun dengan membuka aurat. Ibadah apa saja itu? Sebutkan oleh para ulama. Pertama, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bagi seorang wanita dibolehkan walaupun tanpa menggunakan hijab. Jadi membaca Al-Quran bagi seorang wanita dibolehkan walaupun tanpa hijab. Walaupun demikian, kalau seandainya wanita menggunakan hijab saat membaca Al-Quran, tentu lebih baik lagi. Tetapi tidak ada satupun hadis ataupun dalil yang mengilzamkan, mengharuskan seorang wanita yang membaca Al-Quran itu menutup auratnya. Tetapi kalau seandainya dia mendatangkan adab, etika saat membaca Al-Quran, tentu lebih baik. Yang pertama, harus mendatangkan keikhlasan kepada Allah, bahwa membaca Al-Quran itu dalam rangka mencari pahala. Yang kedua, dia berfikir bahwa membaca Al-Quran itu hakikatnya dia sedang berbicara dengan Allah Azza wa Jalla, karena Quran itu kalamullah. Kemudian dia menghadirkan keyakinan bahwa dia sedang melihat Allah. Kalaupun tidak mampu melakukan seperti itu, maka yakini Allah melihat kita. Kemudian hendaklah di tempat yang bersih, di tempat yang memang layak untuk membaca Al-Quran, bukan di tempat-tempat kotor. Dan disunahkan kalau bisa ala taharah, memang dia di atas wudu, bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Walaupun persoalan wudu ini menjadi khilaf para ulama, apakah membaca Quran harus berwudu atau tidak. Tapi sebagian para ulama membawa kepada afdaliyah saja. Beda dengan hadas besar. Kalau hadas besar ini sebagian para ulama menyamakan dengan wanita haid, tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian juga disunahkan
membaca Quran di luar daripada salat, walaupun dia di luar pada salat, kalau bisa menghadap kiblat, kemudian duduk dengan tenang, dan juga dimulai dengan isti'adzah, dan juga jangan lupa membaca basmalah kecuali dalam surah At-Taubah atau Al-Bara'ah. Kemudian juga disunahkan kalau memang melewati ayat-ayat tentang azab, kalau bisa menangis, menangis. Dan disunahkan untuk menghormati dan juga memuliakan Al-Quran. Tidak sembarang meletakkan, apalagi sampai menghinakan dan begitu seterusnya. Intinya bahwa membaca Al-Quran bagi seorang wanita di rumahnya tidak diwajibkan harus menutup aurat, karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang keharusan harus menutup aurat saat membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saat melakukan sujud tilawah, kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang kalau kita membacanya, maka kita dianjurkan untuk sujud tilawah di dalam solat ataupun di luar solat, bagi yang membaca atau yang mendengar. Sangat dianjurkan sekali untuk membaca sujud tilawah. Tetapi apakah kemudian membaca sujud tilawah itu diharuskan menutup aurat? Maka para ulama memang terjadi khilaf ulama tentang masalah ini. Ada yang mengharuskan bahkan mensyaratkan menutup aurat, ada juga yang tidak mensyaratkan harus menutup aurat, dan ini pendapat yang kuat. Sebagaimana Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, apakah orang yang sujud tilawah itu harus membaca atau menutup auratnya? Maka beliau mengatakan bukan sebuah syarat harus menutup aurat, karena ada perbuatan sahabat namanya Ibnu Umar radhiyallahu an. Saat dia membaca Al-Quran kemudian berlalu kepada sujud tilawah, maka beliau langsung sujud tanpa wudu. Artinya kalau sujud tilawah saja orang tidak harus berwudu, kemudian sujud itu boleh-boleh saja. Maka begitu juga kata beliau Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan maka la yushtaratu lahuma at-taharatu was-sitr, tidak diharuskan sujud tilawah itu harus dalam kondisi suci ataupun dalam kondisi menutup aurat. Kenapa demikian? Beliau mengatakan wa inna ma huma khudu'un lillahi wa ta'abbudun lahu wa dzikrun lahu lima yuhibbuhu subhanahu wa ta'ala. Karena sujud tilawah itu bentuk ketundukan kita kepada Allah, bentuk ibadah kita kepada Allah, bentuk zikir kita kepada Allah, karena Allah sangat mencintainya. Berarti yang kedua, sujud tilawah itu tidak melazimkan wanita harus menutup aurat. Membacanya saja tidak melazimkan harus menutup aurat, kan, membaca Quran itu. Apalagi kemudian ketika melewati sujud tilawah, ya sudah barang tentu juga tidak melazimkan harus menutup auratnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sujud syukur. Apabila kita mendapatkan berita yang berita itu menyenangkan bagi kita, umpamanya keluarga kita di rumah sakit sedang dioperasi, kemudian dokter telepon, alhamdulillah operasi berhasil dan insya Allah selamat, senang kita, langsung sujud. Atau seandainya kita mendapatkan berita bahwa gaji kita dinaikkan,
kabar gembira namanya. Maka kita langsung sujud syukur. Lah sujud syukur ini tidak diharuskan harus berwudu ataupun menutup aurat. Karena terkadang mendapatkan berita itu sifatnya sekonyong-konyong masalahnya. Entah kita berada di jalan, entah berada di ruangan, entah berada di mana, tiba-tiba mendapatkan berita seperti itu saja. Maka secara logika kalau harus berwudu dulu ataupun menutup aurat kan mempersulit. Walaupun ada yang berpendapat seperti itu. Makanya disebutkan oleh para ulama, was-sahih annahu la yushtaratu li sujudi syukri mashturita lis-salati min at-taharati wa sitril aurati. Yang sahih adalah tidak disyaratkan bagi sujud syukur itu seperti yang disyaratkan dalam salat, dari taharah berwudu ataupun dari menutup aurat. Jadi seorang wanita dibolehkan seseorang itu tidak menggunakan hijab saat sujud syukur, bahkan bukan hanya tidak diwajibkan menutup aurat walaupun dia tidak berwudu, bahkan seandainya dia tidak tahu arah kiblat sekalipun langsung sujud, maka itu dibolehkan. Karena saking senangnya dia lupa arah kiblat mana, sujudlah dia, tidak ada masalah. Dan inilah pendapat kebanyakan ulama salaf dan yang dipilih oleh madhab Malikiyah dan kebanyakan ulama ahli tahqiq seperti Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Hazm, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Abdul Qayyim Asy-Syaukani, As-San'ani dan begitu seterusnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, berdoa secara umum. Apabila seorang wanita umpamanya ingin berdoa kepada Allah Azza wa Jalla secara umum umpamanya, tiba-tiba kemudian dia mendapatkan berita anaknya kecelakaan, langsung secara spontan dia di rumahnya mengangkat kedua tangannya, ya Allah selamatkan anak saya, ya Allah semoga anak saya tidak terjadi apa-apa. Tidak ada masalah. Doa yang seperti ini tanpa harus kemudian menggunakan hijab, bahkan tidak harus berwudu dulu. Lah ini yang disebutkan para ulama 4 perkara di mana seorang wanita itu boleh beribadah tanpa hijab. Pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, sujud tilawah. Yang keempat, yang ketiga sujud syukur, dan yang keempat doa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, sedikit saya akan menjelaskan tentang keutamaan wanita menggunakan hijab. Keutamaan wanita menutup aurat. Yang pertama, hijab bagi seorang wanita itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang memerintahkan hijab itu bukan manusia, tapi yang memerintahkan berhijab bagi seorang wanita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala, tentu di balik hijab itu ada maslahat. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kalau tidak ada maslahatnya. Sebagaimana mustahil Allah melarang sesuatu kecuali ada madaratnya. Lah hijab ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Nur 31, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, menjaga kemaluan-kemaluan mereka, dan tidak boleh menampakkan perhiasan mereka kecuali yang boleh tampak saja. Artinya tidak boleh menampakkan aurat kecuali yang boleh tampak saja. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya al-wajh wal kaffain, wajah dan dua telapak tangan, itu yang boleh tampak. Dari sini menunjukkan bahwa hijab itu perintah Allah.
Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaklah wanita itu melembrehkan jilbab-jilbab mereka menutupi dada-dada mereka. Artinya wanita itu harus berhijab, dan ini atas perintah Allah, bukan perintah manusia. Yang kedua, hijab itu adalah iffah. Iffah itu artinya menjaga kehormatan. Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab pada ayat ke-59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzaina. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak wanitamu, dan wanita kaum mukminin dimanapun berada, hendaklah mereka melembrehkan jilbab-jilbab mereka, karena yang demikian itu akan mudah dikenali identitasnya. Kalau orang pakai hijab langsung dikenali dia seorang muslimah. Tapi kalau membuka aurat, kita tidak tahu dia muslimah atau tidak, akan begitu, karena itu bukan adat orang Islam. Orang Islam itu diwajibkan menutup aurat sehingga mudah dikenali, oh itu muslimah, kita bisa mengucapkan salam. Kemudian inilah ifahnya, fala yu'dzaina, dan tidak mungkin disakiti. Ini jaminan dari Allah. Wanita-wanita yang menutup auratnya jarang disakiti. Makanya sering saya contohkan, kalau ada wanita naik bus atau naik kereta, dia tidak menggunakan hijab, membuka auratnya, maka akan mudah diganggu laki-laki. Tapi kalau dia pakai hijab, maka laki-laki pun akan segan juga, gitu ya. Dan itu bentuk daripada penjagaan Allah, fala yu'dzaina, maka wanita-wanita itu tidak akan diganggu. Dan ini bentuk iffah, di mana seorang wanita menjaga dirinya untuk tidak diganggu orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang ketiga, hijab ini taharah, kebersihan. Bersih untuk hati-hati wanita. Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab 53-nya, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Apabila kalian bertanya sesuatu kepada mereka atau meminta sesuatu kepada mereka para wanita dalam bentuk barang, maka mintalah kepada mereka di balik tabir, karena yang demikian itu lebih bersih kepada hati kalian laki-laki dan lebih bersih kepada hati mereka perempuan. Kemudian juga hijab ini bagian daripada iman, karena Allah mengkhitab wanita-wanita itu dengan kalimat kullil mu'minati, katakan wanita-wanita yang beriman. Berarti hijab itu bentuk keimanan. Dan orang yang tidak berhijab, maka dipertanyakan keimanannya. Karena khitab dalam Al-Quran, perintah hijab itu selalu dimulakan dengan kalimat wanita-wanita yang beriman. Kemudian hijab juga bagian daripada bentuk perasaan malu. Dan sifat malu itu, kata Nabi SAW, la ya'ti illa bi khairin, tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Maknanya wanita-wanita yang berhijab itu, maka itu wanita-wanita yang baik, karena berusaha untuk menjaga sifat malunya. Karena setiap agama itu punya akhlak, iwan. Sebagaimana Rasul mengatakan, inna likulli din khuluqan, setiap agama itu ada akhlak. Wa khuluqul Islam al-haya, dan akhlak yang menonjol dari umat Islam itu perasaan malu. Berarti wanita kalau pakai hijab masih adalah perasaan malunya. Kalau tidak pakai hijab, hilanglah perasaan malunya, tidak punya harga diri. Apalagi kalau kita melihat tentang bahaya tabarruj sendiri. Tabarruj itu sangat bahaya sekali. Tabarruj itu membuka aurat. Karena tabarruj itu bagian daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hijab dan Rasul juga memerintahkan untuk berhijab, tiba-tiba wanita yang diperintahkan Allah dan Rasulnya tidak berhijab, berarti dia sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan, kalian membangkang, dan itu bentuk kehancuran. Kata Nabi SAW, sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyatun ariyatun ala ru'usihinna ka asnimatil bukhtil ma'ilah il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Subhanallah. Kata Nabi SAW, akan ada di akhir zaman wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang bergoyang. Laknatlah mereka, karena mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan mereka wanita-wanita terlaknat, orang-orang yang tabarruj itu, karena mereka itu pembawa fitnah masalahnya. Kemudian juga tabarruj juga termasuk sifat penuh neraka masalahnya. Karena Nabi yang mengatakan sinfani min ahli nar lam arahuma, aku tidak ada dua kelompok, aku tidak pernah melihat sebelumnya, katanya. Lah salah satunya Rasul mengatakan nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil mailah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, kata Rasul. Wanita berpakaian tapi telanjang, jalannya goyang sana goyang sini, kepalanya seperti punuk unta yang miring, mereka tidak akan masuk surga, kata Rasul. Bahkan mencium bau surga pun tidak, padahal bau surga tercium jarak sekian dan sekian. Dalam riwayat 40 tahun perjalanan. Ketika mereka tidak masuk surga, mana yang masuk neraka? Dari sini menunjukkan bahwa tabarruj itu termasuk sifatnya penduduk neraka. Dan tabarruj sendiri adalah akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Dan tabarruj sendiri artinya sebuah akhlak dari akhlak-akhlak munafik, dan dia sebuah fahisyah, keburukan. Dan tabarruj adalah sunnahnya iblis. Kenapa? Karena yang menjadikan Adam dan Hawa terbuka auratnya di sorga itu gara-gara memakan buah larangan. Siapa penyebabnya? Iblis. Makanya Allah mengatakan, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma syau'atihima. Hei anak Adam, jangan kalian terfitnah syaitan sebagaimana bapak kalian Adam dan Hawa terfitnah dari sorga, sehingga mereka harus melepaskan baju-baju mereka dan terbuka auratnya. Lihat. Jadi yang menyuruh membuka aurat itu dan tidak menutup aurat itu adalah iblis, syaitan. Dan kita tahu bahwa tabarruj sendiri adalah tariqatul yahud. Orang yang suka membuka aurat itu disebut dengan tabarruj. Lebih daripada membuka aurat, berdandan ala jahiliyah dan begitu seterusnya, itu adalah tariqatun yahudiyatun, tata cara orang Yahudi itu. Sebagaimana Rasul yang mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat minan nisa. Takutlah dunia, takutlah wanita, karena awal fitnah bagi Yahudi Bani Israel adalah wanita. Jadi yang menumbangkan para ulama di zaman Bani Israel itu perempuan. Banyak para ulama Bani Israel itu atau ahli-ahli ibadah Bani Israel tumbang mereka, langsung futur, langsung meninggalkan keulamaan mereka, keahli ibadah mereka. Kenapa? Karena terfitnah wanita. Itulah tariqahnya orang-orang Yahudi untuk menghancurkan orang-orang soleh di zaman Bani Israel. Maka orang yang tabarruj membuka aurat itu, maka itu cara-cara orang Yahudi dan juga cara-cara orang-orang jahiliyah. Makanya Allah mengatakan waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula.
hendaklah wanita itu tinggal di rumah-rumah mereka dan jangan tabarruj, berdandan, membuka aurat seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa seorang wanita itu penting menutup aurat. Karena Aisyah radhiyallahu anha, ini satu kisah menarik. Saat Nabi SAW meninggal, kan dikuburkan di kamarnya tuh. Kata Aisyah radhiyallahu anha, terkadang aku membuka baju, terkadang aku memakai baju. Kemudian saat Abu Bakar meninggal dunia dan dikubur di samping Rasul di kamar Aisyah juga, kata Aisyah, terkadang aku melepas baju, terkadang aku memakai baju. Tapi saat Umar bin Khattab meninggal, kemudian dikubur di samping Abu Bakar, sejak itu aku tidak pernah melepas baju di kamar yang ada kuburannya Umar bin Khattab. Kenapa? Adapun Rasulullah, dia suamiku. Sewaktu hidup saja saya boleh membuka aurat. Adapun Abu Bakar, dia bapakku. Adapun Umar, bukan siapa-siapa diriku. Makanya Aisyah kalau melepas baju keluar dari kamarnya semenjak Umar meninggal dan dikubur di sisi Abu Bakar. Padahal Umar sudah mati, dikubur pun tidak melihat dia. Tapi Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan kepada kita sifat malu yang luar biasa. Walaupun Umar itu sudah dikubur, tidak mungkin juga dia melihat, tapi sifat malu yang tertanam pada Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan inilah wanita muslimah. Bagaimana kepada orang mati saja dia malu, bagaimana orang hidup? Makanya ketika Abdullah ibn Ummi Maktum kan buta tuh, Aisyah radhiyallahu anha membuka jilbabnya. Kata Rasulullah SAW, tutup jilbab. Kata Aisyah, bukankah dia buta tidak melihatku wahai Aisyah? Wahai Rasulullah, ya memang dia tidak melihatmu, tapi engkau melihat dia, katanya. Dari sini menunjukkan bagaimana akhlaknya Aisyah radhiyallahu anha dan ajaran Nabi SAW soal membuka aurat itu dilarang dalam Islam. Maka hari ini jilbab itu kemudian dijadikan sebuah mainan, bukan sebuah syariat. Bahkan sebagian mereka sampai mengingkari hijab, padahal hijab itu termasuk sesuatu yang ma'lumun biddin, ma'lumun fid dini bid-darurah, sesuatu yang maklum perintahnya dalam agama. Maka siapapun yang mengingkari hijab bisa kafir dia, siapapun. Orang yang mengingkari hijab sama dengan orang mengingkari solat. Orang yang mengingkari hijab sama dengan mengingkari zakat, mengingkari puasa. Karena sesuatu yang maklum fid din bid-darurah itu namanya, yang jelas dalam agama, di mana Allah perintahkan, Rasul perintahkan, ijma para ulama sepakat. Maka siapapun yang mengingkari hijab bisa kafir dia. Ya, karena ini bukan main-main. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah diantara tambahan faedah soal masalah hijab. Intinya bahwa boleh seorang wanita tidak menggunakan hijab dalam 4 perkara saat ibadah. Pertama, membaca Quran. Yang kedua, sujud tilawah. Yang ketiga, sujud syukur. Dan yang keempat, berdoa secara umum. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.